Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 18 dan 21 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita akan memuji lagu pujian lebih dalam ku menyembahmu.
besar kasih setiamu Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Dan kami pada malam hari ini mau meninggikan namamu. Biarkanlah setiap puji-pujian kami boleh membawa harum namamu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami siap melakukan ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Tuhan tolong berkati kami, Tuhan terus menolong kami sehingga meskipun kami berdoa di rumah kami masing-masing, tapi biarkanlah setiap doa kami Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Bacaan firman Tuhan akan diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita akan menaikkan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini.
Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama. Firman Tuhan pada malam ini diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita baca, mari kita akan berdoa. Padanya firman Tuhan yang kita baca mendapat memberkati kita semuanya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar dan dapat memberkati kehidupan kami, bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini yaitu diambil dari Mazmur 122 dengan perikopnya doa sejahtera untuk Yerusalem. Saya akan membacakannya, saudara akan menyimak dengan firman Tuhan ini. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ini firman Tuhan yang akan kita bahas bersama, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yaitu doa sejahtera untuk Yerusalem. Saudara, Yerusalem adalah kota, pusat kota bangsa Israel, ya, dan juga tempat suci dan juga tempat sejarah bagi umat Israel pada zaman dulu. Ya, saudaranya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ditekankan doa sejahtera untuk Yerusalem? Karena memang juga Tuhan mengajarkan karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kalau kotanya sejahtera, maka rakyatnya juga menjadi sejahtera, sehingga seharusnya seluruh umatnya berdoa untuk kotanya. Sehingga pada saat ini kalau Raja Daud, ya, dia berziarah, ya, nyanyian ziarah Daud, ya. Kalau berbicara dengan ziarah itu pergi atau ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang disakralkan, bahkan di situ terletak pusat kota orang-orang Israel dari dulu bahkan sampai sekarang. Bahkan orang-orang pada datang ke Yerusalem itu, sehingga bukan orang Yerusalem saja, orang-orang kita, orang-orang Indonesia juga pada datang ke sana. Karena apa? Di Yerusalem itu ada sejarah yang orang-orang pada ingin mengetahui, karena sejarah firman Tuhan, ya, sejarah firman Tuhan, sehingga orang pada datang ke sono. Pada waktu zaman dulu pun Israel juga, orang-orang Israel sudah pada datang ke sono, ya. Kalau kita dibaca ayat 4 di sini katakan, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, ya, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Dari
orang-orang Israel pada berziarah ya ke Yerusalem ya, mereka di sana pada berdoa ya, ya, memohon kepada Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan atas atas pertolongan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga mereka selalu datang dan berziarah ya. Mereka mendatangi atau berkunjung. Kalau berziarah itu mengunjungi, sehingga orang-orang pada datang ke sono berkunjung. Orang-orang Indonesia pun kalau ke Israel pasti tujuannya Yerusalem, karena ada sejarah seluruh firman Tuhan ada di sono. Para tokoh-tokoh, para panutan-panutan di dalam firman Tuhan yang namanya Tuhan Yesus pun juga mati atau lahir ada di sono ya, lahir atau mati ada di sono, sehingga tulis sejarahnya adalah Musa juga mati ada di Yerusalem. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Israel adalah tempat pusat perhatian bagi dunia, sehingga banyak orang-orang yang pada datang ke sono. Seperti orang-orang Muslim pun ya, kalau dia ke Arab yang pasti mereka pasti datang mendatangi Ka'bah. Itu adalah sejarah mereka, ikon mereka. Sehingga demikian juga orang-orang Kristen pun kalau ke Israel pasti datang ke Yerusalem. Itu yang dalam firman Tuhan ini, sehingga mereka pada dikatakan nyanyian ziarah. Daud ziarah itu adalah berkunjung ke tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang suci ya, tempat yang menjadi sejarah bagi dunia, sejarah bagi Alkitab, sehingga semua ada di sono. Tapi bukan sekedar itu pun juga, karena di sono banyak ya tempat-tempat yang banyak orang yang tahu di mana Tuhan menemui manusia. Saudaranya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel sudah semua ya pada datang sono, dan juga Raja Daud pun juga di sana. Kenapa saya katakan di sana itu tempat-tempat sejarah? Memang di sana ada ya, di situ dikatakan ayat 5, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berarti ada tempat sejarah ya, sejarah untuk dalam Alkitab, sejarah bagi seluruh para tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, hingga semua ada di sana. Sehingga orang pengen ketemu atau pengen menyatakan atau pengen membuktikan bahwa apa benar ya, kebenaran di dalam firman Tuhan dari sana. Tapi memang ternyata kalau memang orang tahu ya, kalau orang yang punya uang, mereka pasti datang ke sana, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa semua yang difirmankan Tuhan semua terjadi, semua yang ditulis dalam Alkitab semua itu ada di sana. Sehingga itulah yang perlu kita pahami tentang ziarah, yaitu ziarah itu berkunjung ya, berkunjung ke tempat-tempat yang suci, tempat yang sakral. Apalagi di sana itu adalah pusat pemerintahan zaman Israel, pusat pemerintahan Israel pada zaman dulu. Bahkan sampai sekarang pun, walaupun ada tarik ulur dengan Palestina, tetapi memang itu adalah wilayah yang telah diberikan Tuhan kepada umat Israel pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini renungan yang singkat sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita mengetahui tentang sejarah firman Tuhan, sehingga Yerusalem adalah ikon dunia, peradaban dunia. Semua orang sudah datang ke sana untuk mereka membuktikan bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab memang ada bukti dan nyatanya. Itu bukan karangan, bukan karena dibilang Alkitab itu palsu. Kalau palsu nggak mungkin tidak ada kubur Yesus, tidak ada kubur Musa, dan semuanya ada di sana. Sehingga semua umat Israel sebagai tokoh-tokoh mereka juga mati dikuburkan ada di sana, ada buktinya. Itulah yang sedikit pelajaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Kiranya kita juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, menjadi pengalaman dalam kita belajar firman Tuhan. Kami tidak terasa
Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini memang waktunya harus banyak, tetapi karena kita ada waktu yang terbatas, sehingga firman Tuhan ini hanya mendasari untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan yang dapat meneguhkan kita semua. Inilah renungan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada malam ini kami telah merenungkan firman-Mu, hingga firman-Mu sungguh luar biasa, bahwa ada sesuatu kota yang bersejarah yang banyak dikunjungi oleh umat Israel, bahkan orang-orang dari Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mereka ingin membuktikan bahwa kebenaran dan firman Tuhan semua ada di sana, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh nyata, sehingga semua orang dapat mengimani dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, sehingga orang-orang dapat menggali kebenaran firman Tuhan. Mereka juga dapat diteguhkan, dikuatkan, makin imannya makin teguh di dalam Tuhan, di dalam mereka membaca firman Tuhan dan mengetahui sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab. Kami bersyukur pada malam ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar.